Ya alasan nanti ketika kalah kita lagi proses, dari dulu proses dulu. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Dan gua Rifki Herlanda. Irawan Koben di sini. Dan hari ini kita udah konsepnya udah jelas nih ya, jersey kita ya. Mau bahas apa ya? Dari jersey tim-tim Asia yang akan berlaga nanti di Piala Asia 2027. Nikon Cahaya Asia. Betul. Dan baru kemarin ya, minggu kemarin ya. Ya. Pembagian drawing yang sangat wow jujur gue pas ngeliat pas muncul gitu, wah sangat wow ini. Kenapa? Karena timnas Indonesia segrup dengan Jepang itu Ya pernah saudara. juara. Ini udah jodoh kayaknya sama Emang Jepang udah biasa sih kayak. udah dipasangin terus. Iya dipasangin terus karena kan PSSI ada kerjasama sama JFE nih. Jadi kayak udah biar lu kualitasnya naik terus. Udah deh ketemu gue terus gitu. Jadi bukan uji coba ya, langsung di kompetisi Dari resmi kompetisi aja ya. Oke, terus ada Qatar yang empunya AFC. Panitia AFC. Ya, apa? Gue nggak takut sebenarnya. Gue justru menantikan laga melawan Jepang gitu. Tapi lawan Qatar ini nih. Qatar nggak kayak dulu lah udah kayak ini. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Agak Asal mainnya nggak di tempat mereka sih Oh kayaknya gitu aman ada. sih. Iya. Oh gitu. Mainnya di Arab kan. Iya. Tetap sih gue kalau gue tetap sih. Tetap ya? Kalau gue tetap jujur. Qatar ini agak tricky. Dan satu lagi inilah. Ini. Saja. Semua bisa dikalahkan kecuali Thailand bisa dikalahin. Bisa dikalahkan mungkin. Di futsal. Sama Indra Syafri bisa. Oh, iya. Tapi sama Indra Syafri bisa. Di futsal udah kalah terus dia. Tapi ini di Asia kita kayaknya belum ketemu Thailand ya, belum pernah ya? Belum pernah. Di Piala Asia ya ketemu Iya, Thailand. terakhir kan Belum, Piala belum. Asia kemarin tuh lawan Vietnam kan. Yang lawan golnya Vietnam. Asnawi tuh. Asnawi udah. Iya. Tapi lawan Thailand belum nih. Makanya nih jadi sesuatu yang menarik. Apakah Thailand akan sama mengerikannya ketika bertemu Indonesia di Piala AFF karena ya selalu jadi bantu sandungan nih gitu kan. Kecuali 2010 kita menang 2 kali tuh lewat dua gol penalti Bambang Pamungkas. Ingat banget gua Piala AFF 2010 kita menang lawan Thailand. Nah, selain itu ya kita udah berat banget lawan Thailand di AFF. Gitu. Paling bisa nginiin di SEA Games atau Asian Games mungkin. Nah, kalau di Piala Asia nggak tahu nih kita. Oke. Tapi kita bahas langsung aja soal persiapan dan gimana nih peluang timnas Indonesia nanti di Piala Asia 2027 ini gitu. Karena lawannya berat-berat juga nih. Ya kan bukan masalah gampang. Kalau gua kemarin akhirnya dari grup PSSI Pers langsung John Herman tuh ngasih tanggapan bahwa sebenarnya dari John Herman sendiri nggak gentar gitu lawan tim-tim kayak gini gitu. Dan justru mentalnya adalah kita harus sudah terbiasa gitu menghadapi lawan-lawan kayak gini karena Iyalah. jangka panjang kita kan menuju ya Level kita kan udah round 3 loh. Gitu. Udah level kita tuh udah segitu. iya. Jadi harus dibiasakan. Udah biasa aja. Harus dibiasakan. Jadi nggak boleh pandang lawan walaupun dia tetap mengakui adanya kesenjangan Ya. dari segi kualitas mungkin dari Jepang, Qatar gitu. Kalau Thailand mungkin kekuatan domestiknya aja ya mungkin yang membedakan karena kalau kualitas abroad kita naturalisasi kita udah di atas Thailand rasanya ya. Cuman kita belum ketemu Thailand aja nih dengan Thailand full tim. abroadnya nggak banyak kan. Iya, makanya kalau kecuali kualitas domestik makanya John Herman menekankan bahwa ajang TC-nya kemarin nih pemain-pemain yang dipanggil untuk training camp ini adalah seleksi buat talenta domestik. Itu buat unjuk gigi, buat mungkin bisa tampil nih nanti di Piala Asia juga gitu. Pemain-pemain yang mungkin cocok secara strategi, secara peran nantinya itu bagus di training camp bisa aja masuk ke skuad ini kata dia gitu. Kata John Herman kayak gitu. Artinya kita tetap punya peluang lah walaupun ya itu tadi kesenjangan. Ya. Kualitasnya masih ada. Nah, kita bahas langsung aja. Kalau ngelihat lawan-lawannya Mas, lu ngelihat peluangnya kayak gimana kalau dari lu? Kalau gue tetap optimistis bisa mencuri minimal 1 kemenangan itu udah pasti menurut gue ya. Udah pasti harus gitu kalau 1 kemenangan dan 1 hasil imbang
kekalahan dari Jepang adalah mutlak, tidak bisa dihindari. Gitu. Masih terbayang skor 0-6 di Suita kemarin gitu kan. Tapi untuk Qatar sama Thailand ini kan sebenarnya Qatar seharusnya ya kalau kita ngelihat dari segi permainan kita masih bisa ngimbangin gitu kan. Kalau kita nonton Qatar dari Piala Asia yang kemarin, dari beberapa turnamen, Piala Arab dan lain-lain, Qatar sebenarnya kita masih bisa mengimbangi dengan gaya permainan yang cocok gitu. Apalagi John Hedman juga udah menekankan di jelang Piala Asia ini dan jelang mungkin ASEAN Championship ya. Yang ditekankan John Hedman adalah fisik dan pragmatisme gitu. Jadi gimana nantinya timnas akan menghadapi tim-tim dengan kualitas teknis di atasnya dengan gayanya timnas gitu, dengan nggak meladeni permainan mereka. Jadi kalau kita ngelihat ketika Kluivert mencoba bermain atraktif, bermain proaktif, dan itu gagal, John Hedman dengan pendekatan kolektifnya mencoba adaptasi seperti yang dilakukan mungkin ST sebelumnya gitu kan, dengan gaya pragmatisme. Dan itu akan coba diterapkan ketika mungkin nanti ngelawan Jepang gitu. Walaupun nggak jaminan Indonesia bisa menahan juga gitu kan. Tapi seenggaknya ada peningkatan harapannya kan. Tadinya kalah 0-4, 0-6 yang kemarin di kualifikasi Piala Dunia mungkin bisa kalah cuma 0-3 atau bahkan ya kalah tipis gitu. Dan lawan Qatar yang dikhawatirkan adalah mungkin faktor non tenis gitu kan tadinya. Tapi untuk ekspektasi bisa mencuri kemenangan nggak gede tapi ada gitu. Tapi untuk imbang masih cukup besar kita untuk bisa mengimbangi Qatar. Dan Thailand emang tricky. Thailand kualitasnya walaupun skuad kita udah bagus banget, gue masih mengakui kualitas Thailand sebagai salah satu yang terbaik. Pemain-pemain kayak Supace Jadet, Supanat Muenta itu udah high level lah di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia gitu kan. Dan itu harus tetap diwaspadai. Bukan berarti kita pemain tim kita udah level Eropa nih, gitu, level Serie A, level Bundesliga. Bukan berarti kita menganggap remeh Thailand. Tapi kemenangan jadi harga mati. Iya, apalagi kan ini Piala Asia ya, artinya Indonesia pasti akan menggunakan skuad terbaiknya gitu untuk bahkan menghadapi Thailand. Makanya yang tadi kita bahas di awal agak ini nih kesempatan baru nih lawan Thailand di Piala Asia. Artinya kita punya kesempatan nih buat pakai skuad utama dan ngelihat nih perbandingannya sama Thailand sejauh apa sih. Apakah kita masih ada di bawah Thailand ketika udah memakai pemain-pemain yang lagi abroad nih gitu. Tapi kalau lu sendiri Mas ngelihat peluangnya kayak gimana? Ini kan Indonesia tergabung di grup F yang menurut gua jadi salah satu grup neraka lah. Yes. Ya dibilang Piala Asia musim ini. Kalau misalnya ngelihat peluang ya peluang itu masih tetap ada, tapi peluang itu peluangnya peluang apa nih? Peluang menang, peluang kalah atau peluang seri gitu kan. Kalau peluang menang tentu kan untuk dapat peluang bisa menang itu harus disiapin jauh-jauh hari nih kan. Nah, beruntungnya di jelang Piala Asia nanti Indonesia tuh banyak rangkaiannya nih untuk bisa dibilang uji coba atau memantapkan skema yang diinginkan oleh John Hedman. Ada AFF, ada ASEAN Cup, terus ada ada FIFA Series lagi, ada Matchday juga kan, FIFA Matchday itu. Jadi rangkaiannya itu banyak nih. Nah, kita bisa ngelihat nanti gimana peluangnya Indonesia tuh dari rangkaian ini nih. Di AFF gimana, di ASEAN Cup yang resmi Indonesia sebagai tuan rumah, terus dihitung kalender FIFA juga seperti apa nanti, terus FIFA Matchday juga nanti ngeliat seperti apa nih. Juni ini kan ada FIFA Matchday kan, bakal ketemu dua tim mainnya di Indonesia lagi. Gitu. Jadi menurut gue peluangnya itu tetap ada, tapi kita harus ngelihat nanti runtutan perjalanan timnas bagaimana ngebangun tim ini gitu. Kalau misalnya di perjalanan ini tracknya bagus, ada peningkatan, terus sesuai dengan skema yang diinginkan oleh John Hedman, menurut gue nanti di Piala Asia meskipun nanti ngelawan Jepang, meskipun peluang untuk menang itu sangat berat, tapi kalau perjalanannya mulus, perjalanan sesuai dengan targetnya John Hedman ngebangun timnas ini, menurut gue ya lawan Jepang kita nggak perlu takut dan punya peluang untuk ya minimal seri lah gitu lawan Jepang. Tapi kalau misalnya ngelihat perjalanannya timnas nanti ya gitu. Terus ngelihat lawan Qatar,
Bahkan gue lawan Qatar menurut gue bisa menang ya kalau faktor non teknisnya nggak ada gitu dengan kualitas Qatar yang menurut gue masih setara lah dengan timnas kita gitu. Thailand meskipun kita udah lama banget kayaknya nggak ketemu Thailand ya timnas senior gitu kan. Senior ya. Terakhir itu lawan waktu STY yang di golnya Witan nggak jadi gol itu kan. Oh iya, Kalau nggak itu salah kan? 2022 ya, 2021 Iya, yang main di AFF ya? GBK AFF itu kan. Terakhir itu ketemu timnas Indonesia sama Thailand itu kan. Di yang lainnya U23 sering ketemu. U19 sering ketemu. Tapi ketika lawan timnas senior tuh udah lama banget kita nggak ketemu. Nah, ngelihat perkembangan timnas Thailand yang untuk ASEAN menurut gua masih tetap raja ASEAN ya karena dengan trofi AFF-nya di Asia pun mereka mungkin beberapa tahun kemarin perkembangan sepak bola Thailand menurut gua mungkin agak menurun ya, nggak stabil gitu. Dibandingkan dengan Vietnam yang naik gitu. Tapi melihat yang tadi Mas Ira bilang ya untuk lawan Thailand tuh ya emang harga mati menang karena ya kita satu wilayah terus dengan kualitas pemain sekarang kita kalau dibandingkan dengan pemain yang bermain di liga luar ya tentu timnas kita unggul gitu daripada Thailand tapi baik lagi kan faktor yang lainnya gitu belum chemistry-nya belum kebentuk apalagi jarak perjalanan jauh gitu mungkin tuh jadi hal-hal yang diperhatikan nanti lawan Thailand nantinya gitu. Tapi kalau ngelihat dengan pembagian grup ini cukup berat bisa lebih ringan asal tadi progresnya atau timelinenya atau target yang di John Hetman kita lawan AFF nih dia ngejar apa nih terus Asian Cup dia ngejar apa terus FIFA Matchday dia ngejar apa nah baru tuh top goalnya di Piala Asia kalau nggak salah Januari atau Februari gitu kan 2027-nya awal gitu itu sih menurut gua jadi pemanasannya ya lu melihat dari pemanasannya nanti gimana apakah nanti menjelang Piala Asia nih mesinnya udah pada panas gitu para pemain udah pada ready ya apalagi kan beberapa isu kan mau nambah naturalisasi lagi gitu. Nah tinggal nanti siapa nih yang bakal dinaturalisasi emang sesuai dengan kebutuhan skemanya timnas Indonesia nantinya atau enggak gitu jangan asal-asalan naturalisasi gitu sih. Oke. Itu dia maksudnya baru juga pengen gue bahas tuh soal naturalisasi. Apakah Mas kalau menurut lo haruskah nambah dengan situasi saat ini nambah naturalisasi untuk mengejar target mungkin lolos semifinal Piala Asia karena kan tahun kemarin udah perempat final ya. 16 besar juga ya. Jadi apakah mau mengejar target yang lebih tinggi gitu di Piala Asia? Haruskah nambah naturalisasi yang lebih terstruktur? Sebenarnya nggak ada keharusan ya. Nambah itu nggak ada keharusan. Itu kan cuman bagian dari ambisi atau misi untuk melakukan akselerasi aja gitu kan. Tapi memang tren naturalisasi ini jadi salah satu yang marak semenjak jelang Piala Dunia gitu. Banyak yang melakukannya nggak cuma Indonesia gitu termasuk negara-negara saudara kita kayak Suriname itu juga kan melakukan bahkan striker Persib Leeds United juga kan Joel Piro gitu di Suriname terus ada Curaçao juga melakukan juga banyak negara-negara di sana juga yang melakukan program akselerasi dengan naturalisasi dengan ambisinya adalah Piala Dunia gitu. Mereka mungkin nggak memikirkan apa yang dilakukan setelahnya dan Indonesia juga sedang melakukan itu kan walaupun dalihnya ya mereka juga tetap memikirkan gitu kan di kompetisi domestiknya grassrootsnya tetap memikirkan katanya kan gitu cuman kalau ngelihat sekarang kan yang dilakukan kan kebijakannya kan from up to bottom ya gitu kan jadi poles covernya poles etalasenya gitu timnasnya bagus maka prestis negara kita akan tinggi, prestasi kita akan tinggi untuk kebusukan atau kebobrokan di bawahnya ya udah kita perbaiki pelan-pelan katanya gitu. Tapi kalau gue ngeliat untuk kebutuhan sebenarnya enggak seurgent itu. Kalau memungkinkan gue nggak melarang ya gue juga siapa juga ya melarang ya. Maksudnya gue nggak menolak gitu. Nggak menolak karena toh mereka juga punya darah Indonesia, mereka punya hak lah ya untuk membela Indonesia asal dengan ketulusannya mereka gitu. Tapi kalau ada yang mau membela timnas Indonesia dan apa ya setali tiga uang lah dengan ambisinya PSSI juga ya udah lakukan. Tapi kalau
mengesampingkan apa yang urgent lainnya, itu yang agak-agak mengecewakan sih kalau gua. Iya kan, satu lagi bahwa pemain-pemain naturalisasi kita kan cuma setahun bertahan di abroad, baru di dinaturalisasi setahun udah pada balik lagi udah bukan balik lagi ya, akhirnya pada pulang gitu, main di liga domestik nih, di Super League gitu. Apakah harus lebih ini nih Mas? Harus sih dipetain siapa yang boleh ini tuh, terus apakah harus ada perjanjian bahwa performa mereka harus tetap di Eropa dulu levelnya sebelum nanti udah usia 30-an mungkin baru boleh ke BRI Super League atau kayak gimana? Karena kan kita ngeliat juga nih kayak Jens Raven, Rafael Strijk pada nggak dapat kesempatan akhirnya kan di sini. Kalau gue ngelihat naturalisasi ini, baik lagi kan targetnya John Herman itu untuk Piala Asia ya, sebelum nanti Piala Dunia. Karena penilaian atau raport awalnya nih penilaiannya di Piala Asia gitu. Nah, menurut gua John Herman pun ya kan isunya udah mulai scouting ya, udah punya list nama-nama pemain yang untuk jadi pemain naturalisasi nantinya. Apalagi dengan ada isunya bisa 2 paspor kan lagi diurus katanya gitu. Nah, Special case gitu ya. iya jadi special case gitu kan. Iya itu kan special case kayak gitu malah jadi apa namanya? Ya ada beberapa negara yang melakukan itu khusus untuk olahraga atau Iya ada gitu kan. Dia boleh 2 paspor, tapi Iya, kalau betul. untuk umum nggak boleh gitu kan ya. Iya tapi dengan adanya yang sekarang ada ya kasus bukan kasus ya apa namanya isu kayak gitu akan 2 negara gitu 2 paspor, ya itu akan memudahkan tim scoutingnya John Herman untuk mencari pemain gitu. Tapi ya baik lagi ketika 2 negara ini apakah ya itu kan salah satu 2 negara ini untuk ini ya untuk memfasilitasi pemain-pemain yang bermain di Eropa dengan status apa namanya peraturan Uni Eropa itu kan. Ya. Nah jadi dia bisa menggunakan apa namanya dia bisa menggunakan apa namanya paspor keduanya atau selain Indonesia untuk bermain nanti di. Gua nggak tahu nih kalau misalnya regulasi itu seperti apa ya, tapi ya salah satu isu untuk 2 negara ini kan untuk mempermudah apa namanya mereka nanti bermain di Eropa gitu. Kan apalagi pemain-pemain yang kemarin muncul di list naturalisasi itu pemain-pemain yang ya enggak tier A tapi tier B lah gitu kan, masih bermain reguler di kompetisi Eropanya. Tapi ya baik lagi kalau misalnya emang naturalisasi ini menjadi apa nama hal yang akan dilakukan, yang tadi Mas Ira bilang apa namanya kebijakan-kebijakan lainnya tentang atau kepeduliannya terhadap grassroots tetap harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya itu nggak dilakukan, ya sorry itu saya emang ya agak riskan juga gitu. Iya. Jangan sampai ya paling kan 2027 ya nanti ya akhirnya kepengurusan gitu mungkin ingin membuktikan udah gue ngasih piala dulu deh gitu kan, mau gencar-gencarnya gitu setelah dia beres bapak beres gitu, gue nggak tahu nanti akan kebijakannya seperti apa gitu. Tapi ya gue melihat apa namanya rencana naturalisasi ini masih akan gencar sampai beliau turun sih. Oke, iya maksudnya Turun nggak ya tapi? ini udah rangkapnya nggak turun-turun maksudnya berat juga nih. Iya maksudnya kalau akhirnya yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain dengan level kayak Izes, Kevin Dix yang Alvin Verdong gitu yang masih stay mereka di situ dan di Eropa dan masih banyak menit mainnya juga gitu. Itu kan artinya sejalan dengan si programnya naturalisasi dengan memajukan atau ingin meningkatkan kualitas timnas ya gitu. Itu sejalan. Tapi kalau pada akhirnya mereka balik lagi ke liga domestik kan artinya sama-sama aja nih. Apalagi kan sama aja kayak Rafael Strijk akhirnya kelihatan gak dapet tempat kan di liga domestik juga kan. Liga lokal aja gak dapet tempat gitu, jarang main gitu. Ya berarti Jens kan Raven segala macam. Masalahnya sebenarnya itu kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan si pemainnya ataupun katakanlah mungkin juga nggak sepenuhnya PSSI atau siapalah ya gitu. Karena dari awal ketika melakukan naturalisasi itu kan memang sudah seharusnya sangat selektif gitu kan. Kalau pemain-pemain yang memang sejatinya udah nggak punya kualifikasi untuk bertahan di Eropa atau bahkan dari muda udah tidak ada kualifikasi untuk bermain di Eropa tapi tetap dinaturalisasi, itu kan berarti kan memang kesalahan dari
kitanya dalam pemilihannya. Kalau kita emang mau selektif gitu kan. Pemain kayak Rafael Strike yang katanya lebih hebat dari Boaz Salosa itu kan, pada kenyataannya kan untuk bertahan di sana aja kan enggak. Terus udah coba dikasih kesempatan di Brisbane Roar, terus akhirnya di Dewa, tapi kualitasnya seperti itu juga. Walaupun kita nggak memungkiri dia sempat jadi pahlawan timnas juga, tapi kalau kita bicara kualitas, kita juga nggak bisa nutup mata gitu. Iya, konsistensinya kan kurang artinya kan. Iya. Ya, itu harus jadi catatan maksudnya kan. Ya namanya sebuah program kan harus ada evaluasinya gak sih gitu kan Yan. Iya. Dan itu yang harus dievaluasi bahwa naturalisasi beneran harus untuk meningkatkan kualitas timnas, bukannya malah nambah lagi nih pemain lokal yang akhirnya ya balik lagi kalau misalnya kita ngelihat ngebahas Piala Asia, ini menurut gue sih Piala Asia tuh jadi kayak apa namanya, mungkin ini kan kemarin gue habis ngobrol lah sama salah satu apa namanya pengurus PSSI bahwa gue sempat nanya sih, ini si Dirtek kita tuh lagi nyiapin apa namanya blueprint gak sih gitu kata gue, nyiapin filosofi baru gak sih gitu. Gue sempat nanya itu, katanya sih lagi nyiapin ya, maksudnya akan rilis di tahun depan 2027 katanya gitu. Cuman menurut gue mungkin di dalam blueprintnya yang lagi dibuat itu ada Piala Asia nih. Nah langkah-langkahnya mungkin Piala Asia ini menjadi apa namanya target utama dulu deh sebelum Piala Dunia. Makanya si naturalisasi ini menurut gue masih dalam rangkaian apa namanya blueprint dalam tanda kutip ya untuk mencapai si Piala Asia ini. Di luar lagi ngebangun grassroots, gue nggak tahu ngebangun grassrootsnya seperti apa gitu, belum kelihatan fisiknya. Tapi menurut gue si Piala Asia ini kalau misalnya tadi kita ngebahas peluangnya seperti apa, peluangnya ya sangat ada. Lolos fase grup. Masih ada peluang untuk lolos fase grup, tapi ya tadi prosesnya harus benar-benar sesuai plan pelatih yang sekarang ya gitu. Iya. Jadi artinya nggak setiap ikut kompetisi harus juara juga, tapi gimana objektifnya apa dari John Herman dan tim pelatihnya gitu. Ya meskipun kalau misalnya nanti AFF yang gak resmi oke lah gitu untuk coba-coba pemain ya. Tapi kalau nanti yang AFF resmi kalender FIFA, karena itu kan menyangkut poin juga, menurut gue sih harus juara juga harus dikejar ya gitu. Menurut gue sih kalau misalnya emang nanti pemainnya pada pulang, ya just pada bisa main. Kevin kan itu kan nanti FIFA Matchday kan jatuhnya kan yang ASEAN Cup itu yang bulan apa ya, November apa gitu ya. Iya November kayak yang FIFA-nya mah. Yang FIFA-nya gitu kan. Nah harusnya kalau misalnya pemain itu bisa, pemain kita yang bermain di Eropa bisa kumpul lagi, ya apa namanya juara ya harga mati sih. Gak bisa jadi alasan lagi AFF sebagai ini gitu. Iyalah. Tapi kalau misalnya AFF yang dalam tanda kutip AFF yang bukan gak resmi ya, apa bilangnya AFF jadulnya Piala Tigernya gitu kan. Iya. Ya nanti yang bulan Juli nih main, ya itu boleh lah untuk coba-coba pemain, gak harus juara, tapi untuk yang AFF yang keduanya menurut gue sih harus juara sih gitu. Oh berarti harus ada pembagian porsinya ya, maksudnya pembagian fokusnya ya, prioritasnya yang mana? Fokusnya. Antara mau juara AFF Klasik nih atau AFF versi FIFA gitu. Yang mau yang mana nih tinggal dipilih gitu ya. Yang penting harus juara salah satunya gitu. Ya karena kalau kita kan dua-duanya. Oh gitu. Ya kalau perlu ya dua-duanya gitu kan. Kalau perlu dua-duanya karena ya alasan nanti ketika kalah kita lagi proses dari dulu dulu gitu, dari zamannya Boaz Salosa 2000. Gak bisa diterima itu. Gak bisa diterima. Pasti alasannya pasti kayak gitu lagi. Kita lagi proses untuk persiapan Piala Asia bla bla bla. Ya menurut gue sih udah bukan alasan itu lagi ya. Apalagi kalau nanti pemain-pemain yang bermain Liga Eropa datang semua kumpul, Emil lah lain gak juara sih ya kebangetan gue gitu. Sebenarnya kalau misalkan akhirnya kita pakai full domestik lokal yang main di liga lokal gitu ya, terus masih kalah, justru kan itu jadi PR juga kan nanti buat PSSI gitu kan. Artinya nih liga lokal lu juga masih belum berkembang kayak negara-negara lain nih gitu, pemain-pemainnya belum bisa ada yang setingkat pemain liga domestik Thailand, liga domestik Malaysia, liga domestik Vietnam dan lain-lain. Itu jadi PR juga maksudnya pada ujungnya gitu. Ya itulah soal Piala Asia, artinya tapi kita masih ada. Piala Asia sih yang rame beredar tuh target realistisnya tuh peringkat 3 terbaik ya katanya. Peringkat 3 terbaik. Iya realistisnya dengan misi ya kayak yang tadi gue jelasin kan. Kalah dari Jepang,
menang dari Thailand dan minimal banget seri dari Qatar gitu. Itu ada Walaupun peluang bisa dari sebenarnya iya menang sama Qatar kalau Iya. menang bisa, misalkan harusnya, iya. tidak ada ya itu Faktor non-teknisnya. faktor non teknis itu. Non teknisnya tuh bukan dari perangkat pertandingan aja ya, tapi non teknis dari timnas kita sendiri ya. Iya iya. Entah itu apa namanya waktu tiba lah, waktu persiapan itu kan non teknis juga kan gitu. Bukan hanya kita menyalahkan perangkat pertandingan, wasit dan lain-lain, tapi ya kelihatan kayak kemarin non teknisnya yang round 3 itu kan Ya. yang kita takutkan kan wasitnya bla bla bla, tapi kan non teknisnya kita sendiri ternyata yang jadi bumerang. itu benar-benar. Oke. Tim teknisnya sendiri yang malah jadi gitu. Padahal harus dipikirkan dulu juga ya gitu-gituan ya memang ya. Kalau buat main di suatu turnamen apalagi targetnya juga tinggi gitu kan. Peringkat 3 terbaik di grup mungkin ya masih bisa ya, realistis itu ya. Kan kalau terbaik ya di grup kan lolos langsung kan. Lolos juga kan. Iya. Sama Jadi, kayak ya oke lah, yang realistis. edisi sebelumnya kan. Iya. Jadi realistis itu ya. Oke. Itu paling Itulah. Jadi peluang Indonesia di Piala Asia nanti masih sangat terbuka untuk lolos fase grup karena meskipun lawannya kita objektifnya juga masih pada di atas kita, tapi setidaknya skuad kita juga bukan skuad ecek-ecek ya saat ini, apalagi dengan pemain-pemain yang ada di Eropa. Harusnya kita tetap bisa optimis bisa lolos fase grup karena di Piala Asia terakhir aja kita lolos fase grup, masa iya Ya. malah turun targetnya gitu kan, aneh juga kan kalau kayak gitu. Oke. Betul. Itu dia. Dan ya ini juga kalau misalkan mau nonton AFF gitu kan, Piala Asia atau AFF versi FIFA harusnya pakai jersey asli Iya dong, dong, gitu, jersey jersey original. asli. Iya. Dan kalau misalkan nyarinya ya. iya kalau misalkan mau datang-datang gimana ya? Kadang kita beli online tuh takut salah ukuran gak sih gitu kan? Takut salah ukuran. Justru jujur gue kalau jersey takut banget, apalagi ini jersey yang Eropa atau versi Asia nih ukurannya gitu kan, takut-takut gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang datang ke offline store. Dari Football Dep ya. Football Dep ini. Football Dep konsep store ini salah satu yang termegah ya. Termegah dan cukup lengkap juga jersinya, ada yang gue pakainya timnas Indonesia, di Jepang juga, ada Kalau ada yang mau dukung Korea juga, terus di banyak lah, apalagi nanti Piala Dunia juga banyak jersey-jersey yang bisa kalian dapetin. Ini Spanyol di belakang kita gitu kan. Di belakang ada Jerman, ada Italia nggak lolos gitu. Terus apalagi sepatu-sepatu juga banyak, sepatu Adidas, Nike, ada Asics juga tuh yang gua baru beli juga kemarin, beli sepatu Asics tuh, enak tuh. Ada Mizuno. Wah, lengkap dah pokoknya di sini buat kalian yang pengen jersey atau pengen buat koleksi juga gitu kan. koleksi dan nyobain langsung. Bisa datang langsung ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete ini, gampang banget, kalian tinggal naik MRT, turun di Cipete Tuku Raya, tinggal jalan paling 5 menit doang gitu. 200 meteran lah. 200 meter ya. Sedikit-sedikit olahraga lah sambil mau lihat ke toko olahraga. Apalagi di sini racun sih Mas. Kalau Racun gua banget. mau racun sih, apalagi kalau misalkan bawa istri, bawa anak, ada kids zone-nya Ada gitu. gitu juga. Iya kan ada koleksi-koleksi anak kecilnya juga. Wah, Lagi ada yang belanja juga di belakang. iya jadi kalau bawa istri, bawa anak bisa ditinggalin tuh main-main kan mereka. Kita ngeliatin barang. Iya emang racun gitu, tiba-tiba nggak habis ya 2 jam ngeliatin barang gitu. Harga terjangkau ya. Harganya terjangkau. Dan kualitas juga udah pasti original. Itu ya kalau yang di sekitar Jakarta, Jabodetabek enak banget kalau naik kalau malas bawa kendaraan pribadi tinggal naik MRT ya kan. Ya. Turun di Cipete Tuku Raya udah nyampe gitu di sini. Terus kalau yang jauh-jauh juga nggak usah takut ya, ada di offline, ada di online store juga, yaitu di websitenya. Di mana tuh Mas? Websitenya? Sana di departemen.co.id. Oke, itu dia. Kalau di web utamanya kalau menurut gua pasti ada diskon-diskon menarik sih kalau di web gitu. Jadi kalau buat yang lebih suka nyobain langsung, dapetin experience buat nyobain langsung, nyari-nyari ukuran, nyobain sepatu dan lain sebagainya macamnya, itu mending datang langsung ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete. Oke. Ya, itu dia Ya, pembahasan. jangan lupa subscribe YouTube-nya Pandit Football karena kita akan sangat rutin setiap minggu bahas-bahas tentang sepak bola, dan juga follow Football Dep untuk kalian bisa cari tahu katalog-katalog apa yang lagi ready nih di Football Dep, jersey-jerseynya, sepatu-sepatunya atau sarung tangan dan lain-lain.
bisa kalian lihat di situ. Oke. Itu aja, Oke, cukup? Oke. Enggak, terakhir dulu nih. Apa nih? Optimis gak? Pak lolos fase grup Mas lu? Mas? Lolos sih. Lolos ya, optimis ya. Kalau lu Mas? Lolos, optimis. Optimis. Lolos. Oke. Untuk lolos grup masih sangat terbuka, gue optimis sih. Oke, kalau kalian optimis gak Indonesia lolos fase grup lagi kayak edisi sebelumnya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Ciao.